Saudara Esther telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati saudara pada waktu saudara berdoa? Ya. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang? Baiklah, kembali kita melihat Wahyu 3 ayat 20, silahkan saudara baca. Kristus berkata, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Berdasarkan janji Tuhan ini, apa yang akan terjadi jika saudara membuka pintu hati saudara? Ia akan masuk dalam hati saya. Baik sekali. Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup saudara ketika saudara mengundangnya dalam doa saudara. Mungkinkah dia tidak menepati janjinya? Tidak. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Silahkan saudara membaca ayat-ayat berikut. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara Esther perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini tidak mengatakan, menyangkal, mengira, atau berharap, melainkan supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara dan bahwa dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Coba saudara Esther baca Ibrani 13 ayat 5 bagian akhir dari Alkitab saya ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setelah saudara menerima Kristus secara pribadi, apakah ia akan meninggalkan saudara? Tidak. Karena Kristus tidak akan meninggalkan saudara, berapa kalikah saudara mengundang dia ke dalam hidup saudara? Sekali saja. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara, dan bahwa sejak saudara mengundang dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Bagaimana tentang perasaan? Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan atau akibat dari iman dan ketaatan kita. Sejak saudara menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan saudara, termasuk Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus akan berada di dalam hati saudara. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Dosa-dosa saudara telah diampuni dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara telah menerima anak Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 sampai 16. Dan saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara dalam Efesus 2 ayat 10 sampai 11, Korintus 5 ayat 17. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah saudara berdoa untuk menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Ya. Esther boleh berdoa, bersuara, atau berdoa di dalam hati. Jika sudah selesai, katakan amin supaya kakak tahu kalau Esther sudah selesai berdoa. Saya berdoa dalam hati saja. Oke, silakan Esther berdoa. Amin. Sekarang, bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terdapat dalam Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara serta mempraktekkan hal-hal berikut. Tumbuh. Tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat mulai dengan Injil Yohanes. Dapat dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat mentaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab.
terdapat dalam Yohanes 14 ayat 21. D. Biasakanlah diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, terdapat dalam Matius 14 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 8. U. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu, hari lepas hari, terdapat dalam 1 Petrus ayat 5 dan 7. H. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari, terdapat dalam Galatia 5 ayat 16-17 dan Kisah Rasul ayat 1 dan 8. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaahan Alkitab di gereja. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika saudara tidak menjadi anggota suatu gereja, janganlah saudara menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berdekatan di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar saudara dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang.